warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa YIN Syekh Nursati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1, kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat, yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Haji Iwan MAG. Sebelum lanjut pembahasan berikutnya, saya akan perkenalkan diri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratiwi dan teman saya Devi Ayu Lestari. Di sini kami ingin bahas filsafat alam sebagai sikap di mitologi. Sejarah munculnya filsafat. Periode kuno lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafat atau berdasarkan akal fikir dan tidak berdasarkan pada mitos. Para pemikir filsafat Yunani yang terletak di pesisir Asia Kecil, mereka kagum terhadap alam yang penuh nuansa dan berusaha mencari jawaban atas apa yang ada di belakang misteri itu. Pada masa itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya, akan tetapi keterangan ini berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan melalui pemikirannya. Mereka menanyakan dan mencari jawaban. Apakah sebetulnya alam ini? Apakah intisarinya? Mungkin yang beraneka warna dalam alam ini dapat dipulangkan kepada yang satu atau yang tidak banyak itu. Para filosofi alam beserta pemikirannya. Thales pada abad ke-5 sebelum Masehi. Thales mengembangkan filsafat dalam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Menurut pendapatnya, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Sebagai ilmuwan pada masa itu, ia mempelajari magnetisme dan listrik yang merupakan pokok fisik. Dagar pelayar, Thales melihat pula kemegahan air laut yang membuat ia takjub. Sewaktu-waktu air laut itu menggulung dan menghanyutkan ia, memusnahkan serta menghidupkan. Di sini dihapuskannya segala yang hidup. Dari pendapat itu diartikan bahwa apa yang disebut sebagai asas pertama dari alam semesta adalah air. Katanya semua berasal dari air dan semuanya kembali menjadi air, bahwa bumi terletak di atas air dan bumi merupakan bahan yang muncul dari air dan terapung di atasnya. Pikir yang kedua ada Anaximandro. Anaximandro adalah salah satu murid Thales. Ia seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Ia mempunyai prinsip dasar alam bukan dari benda alam seperti air sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya. Prinsip dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas, yang olehnya disebut apeiron. Apeiron adalah zat yang tak terhingga, tak terbatas, tak dapat dirupakan, dan tak ada persamaan dengan apapun. Segala yang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera adalah barang yang mempunyai akhir dan berhingga. Oleh karena itu, barang yang tidak berhingga dan tidak berkeputusan mustahil dari salah satu yang berakhir itu. Jika melihat sifat-sifat yang diberikan oleh Anaximandros tentang apeiron, yaitu sebagai zat atau sesuatu yang tak terhingga, tak terbatas, tak dapat diserupakan dengan alam, maka barangkali yang dimaksud apeiron oleh Anaximandros adalah Tuhan.
Kemudian Anaximenes. Anaximenes mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal dan ada dengan sendirinya. Anaximenes mengatakan itu udara. Udara merupakan sumber segala kehidupan. Demikian alasannya. Anaximenes yang mencari alam belum memperhatikan benar soal jiwa dan penghidupan masyarakat. Kepentingan jiwa itu tampak olehnya dalam perhubungan alam besar saja. Jiwa itu menyusun tubuh manusia jadi satu dan menjaga supaya tubuh itu tidak gugur dan bercerai-berai. Juga alam besar itu ada karena adanya udara. Udaralah yang menjadi dasar penghidupannya. Jika tidak ada udara, gugurlah semua itu. Pembicaraan ketiga filosof ini saja telah memperlihatkan bahwa di dalam filsafat terdapat lebih dari satu kebenaran tentang satu persoalan. Sebabnya ialah bukti kebenaran teori dalam filsafat terletak pada logis atau tidaknya argumen yang digunakan, bukan terletak pada konklusi. Jadi kesimpulannya, filsafat Yunani kuno biasa disebut dengan filsafat alam karena pada periode tersebut ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan pusat pemikirannya kepada apa yang mereka amati di sekitarnya. Thales memikiri pemikiran, semuanya itu air, yaitu asalnya dari air dan berakhir pun ke air. Ia berpendapat demikian karena ia hidup di pesisir laut, dan ketika ia ke Mesir, ia melihat penduduk Mesir sangat mengandalkan air sungai Nil. Jadi air adalah pangkal dari awal mulanya dan kembali ke air. Anaximenes memiliki pemikiran barang asal itu tidak berhingga dan tidak berkeputusan, yang ia sebut apeiron. Apeiron itu tidak dapat dirupakan dan tak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini. Sedangkan Anaximenes memiliki pemikiran yaitu udara, karena udara yang mengalut dunia ini menjadi sebab segala yang hidup. Jika tak ada udara itu, tak ada yang hidup. Ia berpikir seperti itu, mungkin terpengaruh oleh ajaran Anaximenes bahasa jiwa itu serupa dengan udara. Semoga materi yang kami sampaikan berguna bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi